Bagaimana caranya mengedit video? Susah atau tidak? Dan bagaimana step by stepnya? Berikut adalah 5 step caranya untuk mengedit video di aplikasi Adobe Premiere Pro. Bagaimana caranya? Sebelum kita bahas, intro dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Muzam Official. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengedit video di aplikasi Adobe Premiere Pro. Khususnya yang saya pakai di sini adalah 2020. Tapi tidak perlu khawatir karena aplikasi Adobe Premiere Pro kurang lebih masih sama dari tahun ke tahun untuk letak dan posisinya. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus Adobe Premiere Pro? Nah, karena aplikasi ini adalah aplikasi untuk PC dan laptop yang paling banyak dipakai oleh YouTuber di luar sana seperti Reza Arab, Agung Hapsah, Daunnet Films, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana step by stepnya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Check this out. Baik teman-teman, nah sekarang kita sudah berada di layar laptop atau komputer PC ya. Nah, kita sudah bisa langsung klik aja aplikasinya. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Adobe Premiere Pro, mungkin bisa di-download dan linknya itu bisa dicari di channel-channel YouTube yang lain ya. Nah, sekarang ini kita lagi membuka dan ini langsung kita ignore saja. Oke, kita tunggu, kita masih menunggu, masih loading. Yang di sini adalah Adobe Premiere Pro 2018 ya, teman-teman. Baik, sekarang kita sudah berada di tampilan pertama setelah kita buka Adobe Premiere Pro-nya. Di sini terlihat pertama adalah recent ya. Recent itu adalah file yang baru-baru saja dibuka. Ini adalah beberapa editan saya sebelumnya. Itu ada intro Muzam, Lower Third, Going Home, dan beberapa video yang lain ada di Adobe Premiere Pro 2020 ya. Ini 2018. Nah, kita langsung aja ke New Project untuk membuat project baru. Nah, di sini kita akan disuguhkan tampilan baru lagi. Ada nama di sini, kita bisa kasih nama aja. Edit MP4 dan lokasinya ini lokasi defaultnya masih ada di user, MacBook, dokumen, project YouTube ya. Ini masih bawaan yang terakhir. Kita boleh ganti juga dengan mengklik tombol browse. Kemudian kita klik aja maunya disimpan di mana. Contoh ini di dokumen. Saya simpan di dokumen sini saja. Kemudian klik choose. Nah, dia akan berganti sesuai dengan folder yang kita pilih. Kemudian di sini ada settingan defaultnya juga. Ini tidak usah diganti-ganti karena sudah oke. Langsung aja kita ke tombol oke. Oke, kita tunggu loadingnya. Nah, oke, kita sekarang sudah berada di tampilan efek ya. Ini adalah tampilan pertama. Di sini ada beberapa tampilan yang bisa dipilih. Sebagai contoh, bila teman-teman baru pemula dan pertama sekali untuk memakai produk Adobe Premiere Pro, bisa dipakai yang editing. Klik di tombol editing. Oke, tombol editing tadi kita sudah dibawa ke tampilan yang baru lagi, yaitu tampilan yang hanya ada 4 kotak ya, 4 kotak besar. Kotak pertama ini adalah source atau sumber media, dan di sini adalah previewnya yang nanti akan menampilkan video atau audio yang berada di kolom source ini. Kemudian di sini adalah kolom timeline, dan yang di atas ini adalah kolom program. Oke. Nah, dari 4 kolom ini semuanya masih kosong, benar-benar kosong ya. Jadi karena manual, maka kita langsung saja ke step kedua, yaitu import footage dan audio. Kita langsung ke file. Kita klik langsung tombol import dan kita langsung pilih saja footage atau file video mentahan. Itu bahasa kerennya saja ya, footage. Sebagai contoh kita ambil yang ini. Saya ambil 2 video, ini dan ini. Kalau teman-teman memakai PC selain MacBook, itu tampilannya juga hampir sama ya, tidak ada bedanya. Kemudian ini sudah saya import untuk videonya, ada 2 video. Kemudian saya akan import lagi yaitu audionya. Klik tombol import, kemudian pilih audio yang ingin dimasukkan. Oke. Dan di sini sekarang kita sudah punya 3 file, yaitu 2 video yang nanti akan kita gabungkan dan 1 audio sebagai backgroundnya. Sekarang kita masuk ke
step yang ketiga yaitu mengedit. Mengedit di sini adalah kita akan menyusun beberapa video yang tadinya akan kita edit menjadi satu video. Kita bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah mendrag saja dua videonya langsung ke timeline, atau kita juga bisa melakukannya satu persatu dan dengan cara diedit terlebih dahulu. Sebagai contoh, satu video, dan kalau kita play, dia video mentahnya ada. Oke, nah itu videonya masih ada suaranya juga. Nah, di sini kita akan ambil potongan videonya. Nah, kita ambil dari sini, lalu kita klik tombol mark in. Ini adalah awalan untuk video kita yang akan diekspor ke timeline. Saya mau awalannya di sini. Kemudian saya ingin akhirannya di saya ingin akhirannya di sini ya. Jadi tidak sampai akhir. Saya mau akhirannya di sini. Nah, langsung kita klik mark out. Di sini adalah editing pertama atau di-cut ya videonya. Dari yang tadinya full, kemudian kita ambil hanya sebagian saja. Nah, kita bisa ambil dengan dua cara juga. Yang pertama, kita langsung drag dari videonya. Dia akan muncul begini, dua. Di sini adalah videonya dan di sini audionya. Cara yang kedua, kita bisa ambil hanya videonya saja tanpa audio. Kita bisa klik di sini dengan tulisan drag video only, maka kita ambil video only-nya saja. Maka suaranya tidak akan ikut. Itu adalah cara pertama dari sini, dan cara kedua kita ambil dari preview source-nya tadi. Video yang kedua juga kita akan preview dulu di sini. Nah saya mau ambil videonya di sini, tidak di awal ya. Nah, di sini. Maka langsung ketik mark in, dan selanjutnya saya ingin videonya selesai di, jangan sampai habis, sampai di gunung saja. Ya, saya ingin videonya di sini berakhir. Maka langsung kita klik saja mark out. Dan kali ini kita coba ambil video dan audionya. Jadi kita drag dari gambarnya saja. Nah di sini ada videonya yang sudah kita drag, hanya video saja. Dan di sini ada video dan audio. Nah, teman-teman juga bisa menghilangkan audionya dari sini dengan cara klik kanan, baru kemudian klik unlink. Setelah di unlink, nanti bagian yang bawah atau audionya yang ini teman-teman bisa hapus atau klik saja delete di keyboard. Nah sekarang kita sudah punya dua video yang akan kita gabungkan ya. Kalau kita sedikit preview, maka dia akan seperti ini. Nah sekarang kita tambahkan background-nya. Kita langsung drag saja, dan kita coba lihat sekarang. Nah, video kita tadi sudah ada background-nya, sudah tidak terlalu sunyi ya. Nah karena video kita itu hanya pendek tapi background-nya itu panjang, maka kita bisa klik di sini untuk memotong audio yang kepanjangan tadi. Caranya, kita bisa klik di sini razor tool atau gambar pisau silet ya. Kemudian langsung klik saja di garis di timeline. Setelah dipotong, maka kita kembali lagi ke kursor atau selection tool. Klik di mana video yang ingin dibuang tadi, audio yang ingin dibuang, kemudian klik delete di keyboard. Nah, sekarang kita sudah punya satu keseluruhan video yang utuh dan audionya, yaitu background. Itu adalah step yang ketiga. Kemudian kita masuk step yang keempat, adalah menambahkan efek-efek detail seperti color grading, transition, animasi, logo, sound effect, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita akan coba transition dulu. Tapi biasanya saya akan lebih suka untuk menambahkan efek di tab effect. Nah ketika kita klik tab effect, maka kita akan punya tambahan satu kolom lagi, yaitu di sini tab effect. Nah sekarang
kita tinggal cari transition yang mau kita tambahkan di antara dua video tadi. Video transition, kemudian deep to black juga boleh, atau film dissolve. Kita coba drag saja, langsung di drag di antara dua video. Ini adalah video yang pertama dan ini video yang ini video yang kedua. Ini video yang pertama tadi. Kita letak transition di tengah-tengah, ya. Transitionnya yang kita ambil adalah film dissolve. Maka nanti previewnya akan seperti ini. Nah, dia akan sedikit menghilang setengah sebelum akhirnya benar-benar menghilang video pertamanya. Oke, seperti itu. Oke, nah ini juga bisa kita edit atau kita tambahin panjangnya. Sebagai contoh, kita klik di transitionnya, kemudian kita tarik lagi sepanjang yang kita mau. Oke, sebagai contoh seperti itu. Nah, sekarang coba kita preview. Oke, nah itu masih patah-patah ya untuk videonya karena memang belum di-render. Atau supaya bisa lebih lembut lagi, tidak patah-patah, kita bisa juga untuk menukar select playback resolution yang ada di sini menjadi 1/4 saja. 1/4 dari resolusi aslinya. Ya. Nanti ketika kita preview dia lumayan stabil. Ya. Tapi kemudian setelah kita tambahkan transition, efek kedua yang ingin kita tambahkan adalah color grading. Seperti namanya, color berarti warna ya. Kita pergi ke Lumetri preset, kemudian kita pergi ke cinematic, kemudian kita ambil Cine Space 50 sebagai contoh saja. Kita drag ke video yang ingin kita tambahin color grading. Nah, kemudian video yang kita kasih color grading akan berubah warnanya sesuai dengan color grading yang kita tambahkan. Sekarang sudah ada dua efek di antara dua video ini, yaitu transition dan juga color grading di video yang kedua. Kemudian kita mau tambahkan lagi logo ya. Semisal seperti logo yang ada di channel ini, di channel Muzam, kita akan tambahkan logo Muzam juga. Maka kita balik lagi ke file, kita impor dan pilih di mana logonya tadi kita simpan. Sebagai contoh seperti ini. Nah, ini adalah logo Muzam Official. Dan kemudian dari logo ini langsung kita drag saja di atasnya. Dan kita panjangin sesuai sepanjang video. Oke, ini karena terlalu besar, maka langsung kita klik saja di sini. Nah, di sini kita ubah scale-nya menjadi lebih kecil. Ya, tinggal di drag saja ke kiri, ya. Drag ke kiri, kemudian karena dia di tengah, kita ingin logonya ini berada di sebelah kanan atas. Ya. Maka kita langsung saja drag position-nya. Position pertama. Position horizontal, kemudian kita drag juga position vertikalnya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bahwa logo kita sudah berada di tempat yang kita mau, ya, channel Muzam Official di sini. Sekarang kita sudah punya 3 efek di dalam satu video ini, yaitu kita punya efek transisi, kemudian kita juga punya efek color grading yang membuat warnanya menjadi lebih terang. Dan kita juga punya efek logo di sini. Oke? Itu adalah 3 contoh efek yang bisa ditambahkan di dalam sebuah video. Kemudian setelah kita merasa video ini sudah jadi, kita bisa ekspor dengan cara yang pertama, kita pilih dulu bagian mana yang ingin diekspor. Yaitu di sini kita kasih mark in untuk awalan videonya. Kemudian kita mau ekspor kemungkinan sampai di sini. Di gunung. Kita kasih markout. Nah, otomatis bagian di atas ini akan berbentuk abu-abu muda ya.
Dan ini adalah bagian yang akan diekspor menjadi sebuah video MP4 nantinya. Sedangkan bagian yang di sebelah sini itu tidak akan ikut terekspor. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke file. Kemudian klik export media. Nah, di sini kita sudah ditampilkan juga dengan export setting, ya. Di export setting ini sangat mudah sekali sebenarnya, teman-teman. Kita pastikan di sini adalah formatnya H.264 atau H.264, yang mana ini akan berupa MP4 ketika sudah diekspor, ya. Akan banyak pilihan. Ketika teman-teman sudah ditampilkan dengan H.264, abaikan saja. Langsung kita ke match source height bitrate dengan bitrate yang tinggi. Output name-nya boleh kita ubah juga, serta kita bisa letakkan di mana yang kita mau, contohnya di dokumen, ya. Dan tadi namanya kita ganti dulu menjadi editing Premiere Pro. Oke, di save. Oke, kemudian kita ke bawah lagi. Di sini ada 6 tab lagi, efek, video, audio, dan seterusnya. Kita hanya konsen di 2 ini saja, karena yang lainnya settingannya sudah bagus, ya. Kita ke video pertama. Nah, kalau teman-teman merasa match source-nya itu sudah benar, 1080 pixel, maka kita bisa kasih 1080, atau video teman-teman mungkin 720, bisa dirubah 720. Ya, nanti yang atasnya untuk width-nya juga akan berubah. Tapi kita kembali lagi aja ke 1080 sesuai dengan video aslinya. Untuk ukuran resolusi videonya ini, teman-teman bisa lihat di video teman-teman yang direkam tadi dari HP atau dari kamera. Nanti klik properties. Oke, di sini kita centang saja supaya dia tidak akan berubah-ubah lagi, dikunci, ya. Kemudian kita ke bawah. Di sini ada VBR 1 pas, dan ini sudah standarnya juga. Biasanya saya pakai antara ini dan ini. Tapi kalau standar di awal sudah ketemu ini, maka ini saja. Target bitrate mungkin bisa kita kasih berapa ya? 8. Target bitrate ini yang akan menentukan file kita nanti akan berukuran berapa megabyte, ya. Maka semakin tinggi kita kasih bitrate-nya, maka dia akan semakin besar juga. Kalau semakin rendah, maka dia juga ikut mengecil. Nah, untuk YouTube sendiri, itu biasanya target bitrate-nya berada di angka 8-12. Itu sudah bagus. Maka saya pakai 8 saja yang paling kecil, supaya filenya juga lumayan kecil dan tidak terlalu besar. Oke, maksimum bitrate-nya biarkan saja segini. Atau kita boleh turunin juga sesuai dengan ukuran target bitrate-nya. Oke, yang lainnya sudah oke. Kemudian kita ke audio. Dan di audio sepertinya semuanya juga sudah pas, ya. Yang pasti adalah di sini AAC. Kemudian di sini adalah 4800 yang paling tinggi. 48.000 Hz yang paling tinggi. Dan di sini juga stereo. Yang di sini juga sama, klik tinggi supaya suaranya kedengaran lebih bagus, dan bitrate juga sama, klik yang paling tinggi atau 320 yang paling tinggi. Oke. Sudah selesai, ini klik saja bitrate. Maka video dan audio sudah selesai, ya. Itu adalah settingan manual kalau kita ingin menggunakan settingan sendiri. Nah, kalau kita ingin menggunakan settingan presetnya, teman-teman bisa datang ke sini, klik tombol di sini, dan kita pilih preset apa yang kita mau untuk videonya. Ya, sebagai contoh di sini adalah YouTube 1080 pixel HD. Kita klik. Maka kalau saya klik YouTube 1080 ini adalah kualitas untuk di YouTube kita berresolusi 1080 pixel. Tapi dengan catatan, filenya akan berukuran lebih besar dari jika kita lakukan manual tadi, hanya belasan megabyte, ya. Nah,
kita ambil yang ini saja sebagai contoh untuk kita ambil preset. Sekarang semuanya sudah selesai, kita ke export. Klik export. Sekarang kita hanya tinggal menunggu file yang tadi kita sedang ekspor sampai selesai. Oke, nah itu tadi sudah selesai untuk rendering dan exportingnya. Maka langsung kita cek ke dokumen tempat di mana kita tadi menyimpan videonya. Nah, di sini sudah ada untuk berbentuk MP4 ya, berbentuk MP4 dengan 24 MB sesuai dengan ukuran yang tadi kita sudah pilih. Nah, kita coba untuk play. Oke, nah itu adalah contoh untuk membuat video yang basic dari Adobe Premiere Pro. Oke, mungkin segitu saja di video kali ini. Terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman tutorialnya, dan itu sangat basic dan sangat mudah sekali untuk dipraktekkan. Dan intinya adalah untuk menguasai aplikasi ini, teman-teman cukup memakai aplikasi ini terus-menerus saat editing video. Saat teman-teman ada video yang ingin diedit, gunakan terus aplikasi ini supaya bisa mahir dalam menggunakannya. Karena sebagai seorang YouTuber, editing is everything. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman juga ada requestan untuk tutorial apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum.